الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمرنا بتزكية النفوس لنكون من الفائزين المفلحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat-nikmat lainnya seperti kehidupan, kesehatan, serta nikmat yang sangat banyak yang tidak mungkin kita bisa menghitung semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Kita tetap diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan. Kata-kata meningkatkan ketakwaan karena tidak ada polnya ketakwaan itu. Kita diwajibkan untuk meninggalkan kekufuran, diwajibkan meninggalkan kesyirikan, diwajibkan meninggalkan yang syubhat. Dan kalau ingin terus menjadi tingkat muttaqin, kita dituntut untuk bisa meninggalkan sebagian yang halal kalau takut terjerumus kepada yang haram. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yablughul abdu darajatal muttaqin hatta yad'a ma laysa fihi ba'sun hadaran mimma fihi ba'sun. Seorang hamba tidak mencapai derajat muttaqin sampai dia meninggalkan sebagian yang halal kalau takut terjerumus kepada yang haram. Ma'asyal muslimin wa zumurtan rahimakumullah. Sehingga perintah takwa terus menerus, karena tidak ada sampai puncaknya, sampai habis kekuatan kita, dalam artian ittaqullah haqqa tuqatih, sesungguh-sungguhnya takwa. Tetapi kalau sudah tidak mampu, ittaqullaha mastata'tum, takwalah kepada kamu sekalian semampunya. Ma'asyal muslimin wa zumurtan rahimakumullah. Pertarungan antara hak dan batil adalah satu keniscayaan dan tidak pernah akan terhenti sampai kiamat. Persaingan antara hak dan batil pun terus menerus. Oleh sebab itu, kalau umat Islam ingin menggapai kemenangan dalam persaingan, baik dalam persaingan ekonomi, persaingan budaya, persaingan pendidikan, dan persaingan-persaingan lainnya, maka umat Islam dituntut untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kelompok kecil yang digambarkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 250, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan seizin Allah. Tapi mereka memiliki tazkiyatun nafs yang kuat, yang mengatakan kam min fi'atin qalilah itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan ketemu Allah, akan dibalas oleh Allah, akan dihisab oleh Allah, sehingga kehidupan diserahkan kesemuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sebelum berhadapan dengan tentara musuh,
Mereka adalah orang-orang yang betul-betul sangat tazkiyatun nafs. Qalu rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini ungkapan tazkiyatun nafs yang paling tinggi. Afrigh 'alaina sabran. Limpahkanlah kepada kami kesabaran. Karena puncak di antara puncak daripada tazkiyatun nafs adalah kesabaran. Wasabbit aqdamana, dan kokohlah pendirian kami. Baru setelah sabar menghadapi berbagai macam ujian, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menghadapi musuh, barulah setelah itu minta wangsurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah menangkan kami atas orang-orang kafir. Dalam ayat yang saya bacakan di depan, yaitu ayat terakhir dari surat Ali Imran, ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dalam ayat ini Allah memberikan 4 tazkiyatun nafs yang kokoh kalau ingin menang dalam persaingan. Kalau ini diterapkan pada diri kita, pada keluarga kita, pada lembaga kita, akan menggapai kemenangan. Allah memerintahkannya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang mukmin, bersabarlah. Sekali lagi, masalah sabar adalah inti daripada tazkiyatun nafs. Karena kesabaran berat. Kesabaran ketika melaksanakan perintah Allah, menuntut kesabaran sebelum melaksanakan perintahnya, kesabaran saat melaksanakan perintahnya, dan kesabaran setelah melaksanakan perintahnya. Sebelum sholat harus sabar dengan memenuhi berbagai macam syarat-syaratnya yang baik, wudunya baik, bersih pakaiannya, tempatnya baik dan bersih. Tapi saat melaksanakannya, bagaimana ketika sholat? Harus khusyuk, tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana setelahnya? Pengaruh-pengaruh sholat harus tetap berdiri dan tegak, tidak melakukan kemungkaran, tidak melakukan fahsya. Sabar untuk melaksanakan perintah Allah berat. Maka kemudian diperintahkan berikutnya, wasabiru, dan kuatkan kesabaran. Dalam terjemahan lain, lipat gandakan kesabaran. Jangan sampai sainganmu lebih kuat kesabarannya daripada kesabaran kita. Dalam bersaing dalam segala hal, dalam bidang ekonomi dan seterusnya, ketika kita kalah kesabarannya, kalah ketabahannya, kita akan terlindas. Wasabiru. Oleh sebab itu kata-kata wasabiru melarang kita untuk mengatakan bahwa kesabaran kita habis. Kesabaran tidak boleh habis, karena harus dilipat gandakan. Ketika mau habis, dilipatkan kembali, dikuatkan kembali, sehingga tidak ada habis-habisnya kesabaran itu. Yang ketiga, ini merupakan tazkiyatun nafs kalau ingin menang. Maka ujung ayat ini nanti, la'allakum tuflihun, pasti kamu sekalian menang. Yang ketiga, warabitu. Warabitu berat. Warabitu artinya kalau secara bahasa Indonesia, siap siaga. Siap siaga dalam artian bahwa menurut ulama mufassirin, siap siaga di medan perang, di perbatasan. Tetapi ulama mutakhirin ketika tidak dalam kondisi perang, dalam kondisi damai, maka siap siaga adalah bagaimana menjaga tangsi-tangsi dan pusat-pusat keislaman, menjaga akidah umat. Para ustadz, para guru yang menjaga akidah umat itu termasuk orang yang siap siaga, yang menjaga benteng ekonomi umat, ekonom. Dan siapa saja yang ingin membela agar umat Islam ini adalah memiliki benteng kuat di bidang ekonomi, itu termasuk orang-orang yang siap siaga. Dalam bidang pendidikan juga demikian.
para tokoh, para pendidik yang ingin menjaga agar pendidikan Islam ini, pendidikan umat ini betul-betul unggul, mereka adalah orang-orang yang siap siaga. Tapi Al-Ghazali berbeda lagi, bahwa siap siaga di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 4-nya, beliau menyebutkan kalau secara individu siap siaga itu artinya senantiasa melakukan robato yurobitu murobato, melakukan murobato. Apa itu murobato? Al-Ghazali menjelaskannya dalam 6 langkah untuk menggapai murobato, disebut siap siaga, yaitu siap siaga untuk kapan saja dicabut nyawanya dalam keadaan iman. Mulai dari langkah pertama al-musyaratah, dilakukan setelah bangun tidur jam 3, melakukan musyaratah, menjanjikan agar seluruh badan dari ujung rambut sampai kaki seluruhnya hanya untuk ketakwaan kepada Allah. Yang kedua adalah al-muraqabah, yang direncanakan tadi dilakukan dengan mengingat kepada Allah dan melihat apakah pelaksanaannya itu sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Kemudian malam harinya melakukan al-muhasabah, menjelang tidur, untuk melihat apakah siang hari tadi seharian sudah melaksanakan semua yang direncanakan atau tidak. Maka ketika ada sesuatu yang tidak dilaksanakan, umpamanya seharusnya sholat berjamaah, tidak sholat berjamaah, artinya dia ada yang minus, maka saat itu dia harus melakukan al-mu'aqabah, memberikan sanksi. Ibnu Umar ketika sekali pernah ketinggalan sholat berjamaah zuhur, kemudian menggantinya malam hari dengan tidak tidur semalaman hanya untuk qiyamul lail, sebagai mu'aqabah, sanksi. Dalam melaksanakan mu'aqabah perlu mujahadah, kesungguhan. Betapa banyak orang yang tidak disiplin dalam memberikan sanksi sehingga tidak mujahadah. Dalam mujahadah ini langkah berikutnya, jangan sampai terjadi lagi. Dalam siap siaga ada yang longgar tadi, maka perlu al-mu'atabah, mewaspadai semua apa yang ada dalam hati. Jangan sampai kemudian dia melanggar perintah-perintah Allah. Itu siap siaga. Kalau setiap hari kita demikian, 6 langkah itu kita lakukan, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Langkah yang keempat adalah wattaqullah. At-taqwa adalah ismun jami', satu kata-kata yang mencakup semua aspek kebaikan, sehingga ini penguatan agar sabar dan melipat gandakan kesabaran serta al-murabatoh, siap siaga itu dilakukan penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau 4 itu sebagai merupakan realisasi tazkiyatun nafs dalam kehidupan kita dilakukan, maka Allah memberikan janji la'allakum tuflihun. Kalau di dalam tafsir, semua kata-kata la'alla dalam Al-Quran punya makna pasti akan terrealisir. Jadi la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun, dan seterusnya. La'alla itu menunjukkan pasti kamu sekalian akan, kalau la'allakum tuflihun, pasti kamu sekalian akan menang. Dengan syarat 4 hal tadi dipenuhi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengokohkan tazkiyatun nafs sehingga menang dalam semua bentuk persaingan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyarul muslimin wa zumratul rahimakumullah. Kita berdoa dengan khusyuk, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam. Pertama, agar dosa kita yang sangat banyak, dosa kedua orang tua kita, juga dosa umat Islam seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mohon agar kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan tazkiyatun nafas, sehingga firman Allah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha betul-betul terrealisir, qad aflaha man zakkaha. Kemudian yang ketiga, kita mohon agar bangsa ini diberikan cucuran rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa la takunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah ajallu akbar. Wa aqimus shalah.